Menanam sayur di kebun sekolah, pohon rindang tumbuh berseri. Selamat datang kami ucapkan di SD Negeri 2 Tegal Jadi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iketut Darjika Astu, guru di SD Negeri 2 Tegal Jadi, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan media jelajah dunia VR, virtual reality, di SD Negeri 2 Tegal Jadi. Sekolah kami memiliki fasilitas yang cukup, namun akses terhadap teknologi pembelajaran masih terbatas. Kemampuan numerasi menurut rapor pendidikan tahun 2022 masih jauh di bawah standar, seiring dengan rendahnya motivasi belajar siswa. Penyebab utamanya adalah metode pembelajaran yang konvensional, kurangnya variasi dalam media pembelajaran, dan motivasi belajar murid yang rendah. Kegiatan dimulai dengan pembiasaan literasi di sekolah, di mana kami menyediakan berbagai macam bacaan, baik berupa buku fisik maupun literasi digital. Anak-anak tadi sudah scan QR-nya ya. Sekarang sudah kelihatan apa saja manfaat dari pepaya. Coba dibaca. Mengobati demam berdarah. Yang kedua, menyehatkan pencernaan. Selamat pagi anak-anak. Siapa mau hari ini memimpin doa? Saya. Oke, silakan Dwi. Berdoa mulai. Oke anak-anak. Nah, anak-anak di sini ada QR kode untuk asesmen awal anak-anak. Silahkan di-shoot. Anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Oke, sekarang Bapak ingin mengecek perasaan anak-anak menggunakan tabel check-in feeling ya. Sudah semua ya? Wah, semua anak-anak sudah merasa bahagia, fokus, siap untuk belajar ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ialah yang pertama dengan media VR. Ya anak-anak bisa lihat gambar di depan. Itu gambar apa? Kardus. Kardus, oke. Kardus itu termasuk bangun ruang apa? Nah, masalah sekarang yang akan kita pecahkan yaitu apa itu jaring-jaring bangun ruang. Nah, kemudian bagaimana bentuk jaring-jaring kubus dan bagaimana bentuk jaring-jaring balok. Jadi kubus itu bagaimana ya cara kalau dibelah rusuk-rusuknya itu menjadi seperti apa. Nah, sekarang anak-anak ayo kita belajar kelompok. Nah, anak-anak belum terbentuk kelompok ya. Nah, akan Bapak kelompokkan sesuai dengan asesmen awal yang tadi anak-anak telah isi. Untuk mengatasi masalah ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi virtual reality atau VR. Saya menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing murid. Melalui media VR, murid dapat mengeksplorasi konsep-konsep abstrak secara lebih interaktif dan mendalam yang tidak mungkin dilakukan dengan metode konvensional. Dengan penyesuaian berdasarkan minat dan kemampuan masing-masing murid, mereka dapat belajar secara mandiri sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih optimal. Nah, sekarang anak-anak bisa memilih tugas berikutnya ya. Anak-anak ada 3 pilihan sesuai yang ada di LKPD. Boleh memilih yang pertama, menggambar jaring-jaring kubus dan balok. Yang kedua, membuat kubus dan balok kemudian dipotong.
Atau tugas yang ketiga, anak-anak cari benda di sekitar anak-anak kubus atau balok, kemudian dibelah agar membentuk jaring-jaring. Silakan anak-anak pilih salah satu. Hasilnya, motivasi dan hasil belajar murid meningkat signifikan. Murid menjadi lebih aktif dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, kemampuan berpikir kritis dan pemahaman terhadap konsep abstrak juga meningkat. Di sini kami menemukan satu buah kardus bekas. Kardus ini berbentuk balok. Kami memotong rusuk-rusuk dari kardus ini. Bentuknya seperti ini. 4 sisi ke bawah seperti ini dan 2 sisi di samping seperti ini. Kardus ini memiliki 8 titik sudut dan memiliki 6 buah sisi. Selamat pagi teman-teman. Jadi tadi kelompok kami sudah membuat gambar kubus yang terdiri dari 6 sisi sejajar. Ini adalah contoh jaring-jaring kubus. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Di sini ada jaring-jaring berbentuk balok dan ada jaring-jaring berbentuk kubus. Nah, sekarang kita ice breaking. Jadi ice breakingnya nanti anak-anak cari pasangan, kemudian lakukan sweet, tapi bukan sweet yang seperti biasa. Nanti anak-anak bisa pilih 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya, kemudian pasangannya juga nanti dikalikan jumlah tangan kamu dan tangan temannya. 1, 2, 3. Oke, Mesya benar. Tepuk tangan. 1, 2, 3. 10. Siapa duluan tadi? Ayo, oke, tepuk tangan. Apa kesimpulan kita hari ini? Pembelajarannya? Ya, kita belajar jaring-jaring kubus dan balok. Pada akhir pembelajaran, murid melakukan refleksi dengan metode 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan, yang memungkinkan mereka mengevaluasi pengalaman secara kognitif dan emosional, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kegiatan apa saja yang anak-anak lakukan hari ini? Kami melakukan berdiskusi dan membuat jaring-jaring, entah itu gambar ataupun membentuknya. Kemudian kami juga tadi menonton VR. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan pelajari bangun-bangun ruang yang lainnya ya, dan kita akan cari jaring-jaring bangun ruang yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagu daerah dulu ya. Grafik ini menunjukkan peningkatan kemampuan numerasi murid SDN 2 Tegal Jadi, menandakan upaya kami menggunakan teknologi berdampak positif. Demikianlah inovasi pembelajaran berdiferensiasi dengan media VR yang saya terapkan. Semoga metode ini dapat bermanfaat dan diadopsi oleh guru-guru lain. Untuk praktik baik yang sudah Bapak Ketut melaksanakan tadi sudah sangat baik, karena model pembelajaran VR ini sangat membantu kegiatan pembelajaran anak-anak ya, lebih mendalami lah anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Bagus Dwi Putra Suryadinata. Saya mengajar kelas 4. Menurut saya pembelajaran dengan menggunakan media VR yang dilakukan oleh Bapak Darjika Astu benar-benar sangat menarik, di mana saya akan berusaha menerapkannya juga di kelas 4 nantinya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Risa Puspita dari SD 1 Tegal Jadi, ingin menanggapi penerapan pembelajaran menggunakan media VR itu sangat luar biasa dan saya berkeinginan untuk mengaplikasikannya di sekolah saya.